kawan saya baru-baru Jumat yang lalu, selesai khutbah, rakaat kedua sholat Jumat, jatuh, meninggal. Sebelumnya ada juga kawan saya ceramah duhur di masjid depan kantor gubernur. Lagi ceramah, tidak enak dia rasa, jatuh, mati. Baru-baru lagi sahabat saya di Jakarta, masih ceramah subuh di TVRI. Ceramah subuh di TVRI. Sore ajal menjemput. Katanya sini. Tanjak-tanjak sakaratil maut. Iya toh, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kamu mati. Alhamdulillah lagi ceramah meninggal. Lagi ngaji meninggal. Lagi puasa meninggal. Berjamaah meninggal. Nah, kenapa ada yang ditangkap gara-gara narkoba di sini? Kenapa? Nimpa tama kok narkoba di sini. Kenapa ditangkap kok? Karena Allah sayang kok. Coba Allah tidak sayang kok, nah biarkan kok Allah mati overdosis, mati kaperek kok. Allah sayang kok, berhenti kok, jaka lagi. Tangkap dia, masukkan lapas, penjara dia, masukkan dia supaya dia berhenti. Allah sayang kalian sehingga ditangkap, berhenti kok di sini. Dan aslina kok dongo. Kalau di dalam sini maka masih mau kok begini. Tolong. Apa pitu nu pikir? Dijak kalamo kok Allah kasih buka itu supaya kau ditangkap, supaya kau dalam sini berhenti. Tapi kalau kau sudah di dalam sini masih make, asli kamu goblok. Kaswatul qalbi namanya, mati hatimu. Maka jangan kau lagi kasih tahu istrimu, kasih masuk pantatmu. Kasih masuk di pisang, supaya masuk, supaya tidak dapat ki sogok ki sipir. Tapi heran tuh nggak saya, bisa na masuk di. Carana masuk. Berarti si kongkol kok. Makanya Pak Kalapas ini bukan cuma penghuni yang harus dengar ceramah, pembinanya juga. Iya. Dari luar itu 3 pintu bos. Pintunya baja. Pintu kayu. 3 pintu. Nya tompa itu penjagana. Ada tompa X-ray-nya. Bagaimana bisa lolos itu barang? Pasti ada tong kamu yang di dalam lebih dongol lagi. Kalau dia masih di luar masih berkeliaran kate. Maka berhenti kok teman. Berhenti. Allah sayang kok itu nak kasih masuk kok di sini supaya berhenti kok. Apa kenaan itu narkoba? Kalau nasi konro bayau Pajiji. Ini 492. Dekora kalau teler gitu. Mana laki-laki nak kira top perempuan. Ada dulu anak muda. Saweran 5.000 cari teman. Dapat 50. Nah bilang tema aku balik ballo deh vodka kaja lagi. Kenapa paling nu balik ballo 3 jirigen. Sudah itu saweran nak kumpul. Ayo tos minum nih mabos tengah. Pas mabos tengah nambil motornya. Bayangkan mau kalau orang mabos tengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Rarapak maknum jatuh. Terik lagi dia bilang, kurang ngajar. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah dong. Nah, saudaraku, berhentilah berpikir ya macam-macam. Masuk di sini bukti kasih sayang Allah. Dan masuk di sini bukan hina. Orang masuk penjara bukan kehinaan. Yang hina kalau sudah masuk kok tidak mau berubah.
banyak orang hebat alumni penjara. Siapa? Dan Tomo kok pelan-pelan juga. Itu bukan aib, bos. Jangankan manusia biasa. Kikira itu tidak ada nabi pernah di penjara. Nabi manusia paling mulia. Dari seluruh jenis manusia, profesi paling mulia nabi. The messenger, penyampai pesannya Allah, pembawa pesan. Nabi. Ada nabi yang sudah di penjara? Ada, bos. Siapa nabinya? Yusuf alaihi salam. Coba. Apa dia bilang Yusuf alaihissalam? Ya Allah, kalau penjara ini membuat kau tersenyum kepadaku, kalau penjara ini membuat kau ridha kepadaku, saya ikhlas dalam penjara daripada saya di luar, engkau tidak sayang kepadaku. Jadi bilang kau begitu kalau berdoa kau. Ya Allah, saya tahu saya salah, saya tahu saya hilaf, tapi karena engkau sayang kepadaku, kau membuat saya masuk dalam penjara ini, saya ikhlas. Yang penting engkau ampuni saya. Ya Allah, tidak bisa ku terima melawan hatiku, tapi engkau yang maha membimbing. Bimbing perasaanku supaya saya ikhlas menerima hidupku ini. Yang kau lagi berpikir, bencarana lompat, bencarana itu. Jam berapa hilang, jam berapa tidak ada. Nggak tenang kau dongo. Maka saudara, kalau ada maki di dalam ini, tidak ada pilihan lagi, memperbaiki diri. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara. Negara Republik Indonesia yang memproklamirkan Indonesia, yang menyatakan Indonesia merdeka, alumni penjara. Siapa? Insinyur Bung Karno. Itu semua alumni penjara. Tapi di dalam penjara dia memperbaiki diri. Dalam penjara dia belajar. Dalam penjara dia menempa diri. Maka kalau kalian mau menjadi mulia dalam penjara, perbaiki dirimu. Adakah orang tidak punya dosa? Mana ada manusia tidak punya dosa? Ustadz Dasat, banyak tonji dosaku, bos. Jangankan saya sebagai penceramah, Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Satu manusia di dunia ini tidak punya dosa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain ada. Nabi Adam pernah berdosa ketika dia makan buah khuldi. Coba Nabi bos, Nabi. Nabi Yunus pernah berdosa. Kenapa? Dia bilang, cilaka ngaseng ini satu kampung. Sangka buruk dia tinggalkan tugasnya, lari dari tugas. Nabi itu bos, apalagi kate, pasti ada dosa. Berarti yang baik itu bukan dosa, yang punya dosa. Lalu siapa orang baik? Orang yang berdosa, dia akui, dia menyesal, dia tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Itu orang hebat. Ya Allah, salah. Kuakui Tuhan, hilap saya ya Allah, hilap ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Lalu setelah itu ganti kau dengan kebaikan. Apa yang kurang di lapas sini? Apa yang kurang? Apa? Tidak ada. Kau di luar. Dua telingamu toh? Di luar kau dua telingamu sebelum masuk kau di sini. Jawab kau. Hei, waktu di luar dua telingamu. Pegang sekarang, masih dua atau tinggal satu? Enggak ada yang kurang bos. Pegang ibadah itu di bawah. Masih ada Ji? Masih ada ya? Cuma enggak bisa dipakai. Iya toh? Semua iya Ji Jose rea. Ji. Apa? Matanu. Waktu di luar dua. Bisa nulia uang 100.000? Bisa. Sekarang ini berapa? Enggak berubah Ji matanu. Apa pi? Di luar bagus Ji telingamu? Bagus. Bisa mendengar? Sekarang kau dengar kak? Apa ku bilang? Coba. Enggak ada yang berubah bos. Bang Kenu 2 Ji. Sekarang tinggal 2. Ampami 2. Lalu apa?
Di luar, bisa kau ngaji? Bisa kau ngaji? Di dalam? Apa? Karena memang ya, lebih hebat kau di dalam sini. Di luar, Pak Bote. Di luar, tukang tipu. Di luar, tidak pernah sholat. Dalam sini, sholat kita wah. Alhamdulillah. Maka jangan kau kecil hati. Bilang kau sama istrimu, Dek, saya memang dulu hina. Saya memang dulu bajingan. Tapi kasih saya waktu berubah memperbaiki. Saya buktikan nanti kalau suluk mak, kau akan mendapat saya jauh lebih hebat dari Dasat Latif. Ustaz, tapi mau ini apa Ustaz? Itu cewekku pergi sama cowok. Sabar mako. Nah bilang tahu istrimu, sudah mau kukasih waktu, tapi kau salah gunakan waktu. Mohon maaf Kak Daeng, saya tidak bisa lama menyendiri. Kau tidak boleh juga putus asa. Bilang kau juga, baiklah Dek, daripada kau berzina, saya tanggung resiko masuk penjara di sini sebagai hukuman atas dosa dan kesalahanku, atas hukuman atas kegagalanku. Oke, saya terima, tapi tolong kau nikah baik-baik. Jangan kau berzina Dek, supaya kau tidak berdosa. Saya ceraikan kau baik-baik, datangkan itu orang tuamu, saya kembalikan kau, saya ceraikan kau baik-baik, kau nikah baik-baik. Kau jadi laki-laki terhormat. Tidak ada bos. Ini sekarang stres ngaseng orang bos. Apa stres? Corona. Ini corona kah? Namanya tuh COVID-19. Ada deh baji narinna. Tapi pamalak-malak. Pun napa remang kucini ji bos, bisa kak lari. Ada di sana banyak kak, lari kak ke sana. Ada di sana, lari kak di sini. Ini corona ndak ditahu serangannya dari mana. Tapi tempat paling steril sekarang di lapas. Saya pergi masjid saja cemas. Pergi warung kopi cemas. Tapi di lapas Anda tidak perlu cemas. Ada yang pernah kena COVID di sini? Alhamdulillah, syukur kok. Andai saja kau di luar, bisa jadi kau nak kena COVID karena kau selalu berkeliaran. Selalu ambil sisi positif. Alhamdulillah. Bos, saya tanya kau lagi. Membayar kau makan di sini? Membayar kau? Gratis bos, 3 kali poin. Apa yang membuat kau menyesal masuk di sini? Apa yang membuat kau tertekan dan putus asa di sini? Saya ini nanti bisa makan kalau saya kerja. Kalau saya tidak kerja, tidak bisa ku kasih makan anak istriku. Kalian tidak kerja, makan kau bos 3 kali gratis. Apa? Jantung kau bilang kalau begitu gantian kipale Ustaz, kau masuk di sini sekeluar. Pacet oh. Saudara, jadi yang terbaik bukan yang di luar, yang terburuk bukan yang di dalam sini. Yang terbaik adalah yang mau memperbaiki diri. Apa cara memperbaiki diri Ustaz? 1, menyesal kok. Kalau kau sudah diponis sekarang, ya sudah sesali itu. Yang kedua, akui. Jangan kau lagi setiap datang istrimu masih melawan kau. Saya tidak lakukan, saya tidak. Padahal kau betul pelakunya. Artinya kau sudah di penjara, dosamu tetap jalan karena kau tidak akui. Kalau kau akui, penjara kau lewati, dosamu di akhirat nanti tenamu. Kalau banyak saya dengar di sini kasus membunuh, bikin kau surat. Kirimi surat keluarga korban. Saya menyesal, kipap mau porang aku dong. Saya berbuat begitu tidak kurencana. Ini betul-betul hilaf. Karena tidak ada orang membunuh kalau dia dalam keadaan sadar. Pasti dalam keadaan dia emosi dan di luar kontrol. Seperti saya Pak, dikasih kak badik kukuat laku apa? Nah kuliah saja itu badik negeri kak. Apalagi mau ku kasih begini, Anda mampu kak.
Tapi ketika kondisi tertentu pasti kita bisa membunuh. Ketika setan menguasai kita, maka bikin kau surat, maafkan saya. Kalau saya diberi waktu umur yang panjang dan keluar dari sini, saya akan datang ke kuburnya almarhum untuk mohon maaf. Kalau ada rezekiku, saya akan korbankan itu almarhum. Kupotongkan di kamping Quran sebagai rasa penyesalanku. Kalau kau kirim surat satu kali, belum dua kali, kirim kau terus. Setiap suratmu itu akan membuat amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kau telah mengakui kesalahanmu. Yang kau malah bilang tidak, dia yang salah. Kau tidak manusia mau memperbaiki diri. Nah, sudah akui, menyesal. Yang ketiga, jangan kau ulang. Kalau kau sudah di dalam sini, jangan kau ulang itu temperamenmu. Gampang marah. Itu tidak ada enaknya itu orang suka marah-marah. Koro-koroang. Mana ada bagusnya itu korong-koroang, Pak? Saya itu tidak suka kak marah. Maka saya bilang semua sama pegawaiku, jangan kau kasih marah-marah, Kak. Karena kalau saya marah, habis amalku, busuk hatiku, maka saya tidak suka marah, lebih baik ku pecat kau. Kalau ku pecah maka tidak ada marah-marahku, lebih baik saya kerja sendiri, tidak ada dosaku. Tapi kalau kau bikin jengkel, Kak, pasti marah Kak terus, merusak hatiku, hancur amalku, kau rusak pribadiku, lebih baik saya pecat kau saja. Tidak ada baiknya itu orang suka marah-marah. Ambil saja, selalu senyum. Enak itu orang kalau tidak pernah marah. Maka sampai kau di sini, jangan kau lagi itu pelihara emosionalmu. Biar sedikit tamamu apa, nambi tempat dudukmu, emosi maka sedek, emosi kau tampeleng. Tidak ada baiknya itu orang emosi. Ambil. Nah, hina kau Ustaz, jadikan hinaan itu penghapus dosamu. Nah, maki-maki kau Ustaz, kalau kau sabar, maki-makinya akan menjadi penghapus dosa-dosamu. Nah, tendang kau Ustaz, pikir-pikir kau dulu. Bos, jangan kau tendang. Kau tahu itu? 2 orang kubunuh. Jangan kau balis-balis ya. Tapi saya maafkan kau. Tapi jangan kau ulang lagi ya. Bagaimana itu yang tato? Tidak harus kau hapus. Tidak harus. Namanya menyesalmi orang tuh. Saya hapus tato. Ada kegiatan saya Makassar hapus tato. Ratusan orang sudah dihapus tatonya. Saya tanya, waktu dihapus itu sakit, wih, sakit Ustaz. Waktu digambar tidak sakit, Nabi bilang tidak Ustaz. Kenapa tidak sakit? Nabi bilang mabuk Kak. Nah, boleh dihapus, baiknya kalau mampu. Kalau tidak, sudah Allah Maha Pengasih. Kada tuang itu nak bikin tato, saya tanya, kenapa kan ada tatomu? Nabi bilang supaya nak takuti ki orang kalau berkelahi ki Ustaz. Memang kalau berkelahi kau tatomu ikut memukul. Ya, nah sudah yang terlanjur apa? Nah berikutnya ganti dengan kebaikan. Kalau betul-betul Bapak menyesal, bertobat, ganti dengan kebaikan. Kebaikan apa? Sederhana saja. 1, jangan kau bicara kasar. Itu sudah kebaikan. Nah kata-katai ke orang, sabar Kak Bos, sabar saya. Ya kalau begitu mi penilaianmu, begitu mi pale. Marah-marah, tapi dek, saya tidur dulu deh. Itu semua kebaikan. Tutur kata yang lembut, jangan kasar. Apalagi, setiap saat ada wudukmu. Berapa kali mandi satu hari? 3. Saya alhamdulillah 5. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Pasti mandi kalau pagi toh. Nah, jadikan kebiasaan setiap selesai mandi langsung kau wudu. Kalau kau dalam keadaan wudu, janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu dalam keadaan suci. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, maka Allah titipkan hati yang selalu tenang. Coba lihat kalau ada orang dicintai bos, apa dia minta pasti dikasih. Lihat engkau, ada anak muda di sini, banyak toh. Coba lihat beda kalau ada cewek disuka. Deng, betul kau sayang Kak. Belala dadaku. Kau tengok hatiku. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Nah karena
kaulah bidadari dalam hidup. Nah bilang cewek, nah betul ki kayak itu je nggak. Nah tabrak ka mobil kau le bohong nggak. Nah bilang cewek, nah kalau betul kau sayang ka pale ka, beli ka nggak dulu HP. Mak damija. Nah terpaksa apa? Dia pergi pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu amuna 2 juta. Bulan depan ku ganti 4 juta. Biar mi, ku bayar ku 2 kali lipat daripada nak putuskan nggak cintaku. Maka cara agar Allah cinta kepada kalian, biasakan selalu ada wudhu. Selesai mandi langsung wudhu. Mau sholat tidak mau sholat, wudhu. Kalau orang selalu ada wudhunya, dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kalian, kecil dari hukuman seumur hidup diperbaharui menjadi 20 tahun. Kecil buat Allah. Tiba-tiba Allah goyangkan hatinya si penulis. Tiba-tiba Allah kasih keringanan. Allah kecil buat Allah ini dunia kecil. Ringan buat Allah memperbaiki hidupmu. Ringan sekali buat Allah. Allah juga mengucapkan kun fayakun. Jadi maka supaya dicintai Allah selalu ada wudhu. Yang kedua, dalam rangka mengganti dengan kebaikan-kebaikan, selalu berdoa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Bugis. Daripada bahasa Arab kau bingungi malaikat. Enggak kau tahu apa yang Nabi bilang malaikat. Apa maksudnya ini daeng ini? Lain di bibir, lain di hati. Bapak-bapak, mau saya ajarkan doa memurahkan rezeki. Mau? Nah ini doanya. Ayo ikut bareng-bareng sama-sama ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Ini mwambe. Doa apa itu? Ini mentang-mentang bahasa Arab. Begitu nih kalau kau tidak tahu artinya. Kau berdoa supaya dilapangkan hatimu, diberikan ketenangan jiwa. Yang kau mau diberikan Allah memberikan ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Tapi doa yang kau baca doa minta hujan. Dia bilang malaikat apa maksudmu itu cika? Kan tidak harus bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasamu sendiri. Boleh kau bilang begini. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkan. Boleh berarti. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau kasih, mak. Boleh begitu. Daripada kau pakai bahasa Arab, salah ucap, tidak ditahu artinya. Boleh kau bilang, ya Allah, nak kau dong, tidak tahu kamu menyusun kalimat. Saya orang bodoh ya Allah, tapi Engkau maha tahu apa yang kuinginkan. Kabulkanlah yang kuinginkan itu. Boleh. Tapi demi Allah, tidak bakal doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Maka selama berada di sini, jadikan kursus sholat dengan sebaik-baiknya. Di dalam sini kan tidak dilarang kok sholat toh. Maka merugi kalian kalau sudah masuk di dalam sini masih tidak sholat. Dengarkan dulu, serius ini. Kalian masuk di sini masih enak toh, makan gratis. Masih bisa mandi, masih bisa olahraga, masih ada teman, masih bisa dikunjungi keluarga, masih bisa berWhatsApp coko-coko. Itu seheran saya, katanya ndak boleh ada HP di dalam, tapi banyak tong itu orang curhat dari lapas. Heran tong, aku bilang bagaimana caramu pegang HP? Nah bilang disewa Ustaz. Jantung mako biasa gitu, kan ndak dipakai juga membuni itu WhatsApp. Toh, nah, ndak biasa lah itu ya. Nah, obat rindu. Cuma jangan kau terlalu sering video call sama istrimu. Nanti kan ndak bisa kau tahan, mau kau lari. Nagana kasih lihat ke bibirmu deh. Hancur mako. Ya, jangan. Jadi sesuatu yang membuat kamu semakin selalu mau keluar, hindari. Nah, sudah. Kau masih masuk dalam seni, demi Allah masih baik hidupmu.
Tapi kalau masuk ke penjara, kubur, tidak ada enaknya bos. Kalau di sini satu ruangan masih bisa kau duduk, masih bisa kau baring, masih bisa kau ya apa kau bisa pindah-pindah kau sedikit. Tapi kalau masuk kau dikubur, tidak bisa kau bilang gor-gor sedikit. Ayo, dan dikubur bukan kau. Di sini masih ada harapan keluar enggak? Masih ada harapan keluar? Masih. Tapi kalau dikubur mau kau keluar? Tena bos. Suka atau tidak, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar cilaka. Keluar kau lari ngasen satu kampung. Maka kalau kau tidak sholat, kamulah orang paling menderita di kubur nanti. Kau di lapas saja ini masih merasa kau menderita, padahal enaknya ji. Tapi kalau dikubur demi Allah, kau tidak akan dapat yang namanya istirahat. Kalau di lapas ini kan masih ada namanya waktu istirahat. Ada istirahatnya, pergi olahraga, malam baru dikasih masuk ke kandang. Masuk kau. Kalau pagi, main kau olahraga. Tapi dikubur, tidak ada bilang, istirahat kau dulu. Tidak ada bos. Dan orang paling menderita di kubur kata Nabi, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Kalau tidak sholat ki bapak ibu tuan-tuan saudara-saudara, jangan kau harap akan baik hidup. Nabi bilang begini, as-sholat imanuddin, sholat itu tiangnya agama. Nabi lanjutkan lagi, orang yang tidak sholat sesungguhnya menghancurkan agamanya. Saudaraku, kalau ada di sini penghuni, pergi hancurkan ini masjid. Apa tindakanmu? Jakka lagi toh? Pergi hancurkan temboknya masjid, palu-palu, narusak ini, mimbar, tarik semua ini. Pasti satu sini semua pergi tangkap, dipukuli kok. Iya toh? Padahal baru masjid yang kau hancurkan. Bagaimana yang tidak sholat? Bukan masjid dia hancurkan, tapi agamanya dia hancurkan. Maka sholat. Ustaz, bagaimana saya mau sholat Ustaz? Tidak ku tahu bacaannya Ustaz. Mulai kak dari kecil sampai masuk di sini tidak pernah kak belajar sholat. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Jangan putus asa. Datang kau sholat jamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Diam kau saja, selesai nih. Diam kau saja. Allahu Akbar. Amin. Diam kau lagi. Rakaat kedua, amin. Diam kau lagi. Sah. Berdoa kepada Allah. Poin yang kedua. Saudara, ada enggak di sini usia 6 tahun masih dalam kandungan dan meninggal bapaknya? Ada di sini? Angkat tangan. Ya, yang masih dalam kandungan meninggal bapaknya. Ada? Tidak ada. Coba bayangkan. Nabi Muhammad masih dalam rahim ibunya meninggal bapaknya. 2 hari setelah lahir diambil ibu susunya. Ada yang di sini kata ibunya 2 hari sudah mulai lahir nak ambil mako ibu susu. Ada? Ada? Tidak ada pak. 4 tahun usianya Nabi baru diambil ibunya 4 tahun. 6 tahun usianya meninggal lagi bapaknya. Ada 6 tahun di sini sudah yatim piatu? Tidak ada. Coba lihat beratnya hidupnya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah bilang, deh menyesalku jadi Nabi. Berhenti mak deh, capek. Tidak pernah. Padahal itulah manusia yang paling hebat ibadahnya, paling bagus akhlaknya, tapi hidupnya pun penuh dengan cobaan. Ustadz, selama hidup saya ini banyak sekali cobaanku Ustadz. Ya memang hidup banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Nasami. Maka Nabi Muhammad manusia mulia diberi dengan ujian-ujian. Apalagi kita yang penuh dosa dan maksiat. Pasti dikasih ujian. Dan salah satu ujian Allah kita masuk dalam sini. Supaya apa? Ambil iktibar. Ambil pelajaran. Mudah-mudahan dari sini kita menjadi orang baik. Amin. Mau bertobat? Perbanyak istighfar.
Astaghfirullahaladzimul azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, yang pendek mau. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kau duduk-duduk, astagfirullah, bayangkan dosamu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek astagfirullah. Misalnya nanti selesai sholat duhur, ya, pulang, sudah kenyang, sudah makan, sudah sholat duhur, tinggal di sini barang 15 menit istighfar. Bayangkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan sambil istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Tuh, saya kalau di lapas daerah Kalimantan, kalau istighfar kayak begini semua jamaahnya ikut. Di sini nah lihat-lihat ya. Nah kira barangkali ku nyanyikan nih. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Ulang-ulang itu, insya Allah hati tenang, itu tenang perasaanmu. Yang kedua, cara bertobat adalah membiasakan diri untuk sholat taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu sholat isya, kau tinggal di masjid, sholat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat bagus, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat sempurna. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Witir, niatnya witir. Duha, niatnya duha. Kalau sholat taubat, niatnya sholat taubat. Usalli sunnatal taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya mau, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Itu pun makin susah, ambil kau jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang aku saja, Tuhan sampai sunat taubat karena Allahu Akbar. Boleh. Boleh, daripada kau tunggu itu. Mau hafal itu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang kok. Ada pernah anak muda masuk di masjid, takbir, Allah. Ulang lagi. Allah. Langsung duduk. Ku datangi, Dek, kenapa ndak jadi ku sembahyang? Dia bilang, ku lupa salina Ustaz. Tidak harus diucapkan, boleh tidak diucapkan. Ya, sudah itu, baca doa iftitah kalau kau hafal. Tidak hafal, tidak usah, langsung baca Al-Fatihah. Sudah itu baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, sunnah baca surah pendek. Minimal 1 ayat. 1 ayat saja. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Jangan kau ketawa kayak tongko hebat. Serius kayak ini. Diajar kau ketawa iki. Dah? Sudah itu, naik, baca doa sujud ruku, naik lagi samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, turun lagi, baca doa sujud, baca doa di antara dua sujud, sujud lagi, naik lagi, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Sudah itu, baca lagi surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh, boleh, boleh. Serius demi Allah, boleh. Yang penting jangan kau baca yang susah. Yang tidak hafal seperti Wattini. Jangan kau coba-coba, biasa baku sambung walasri. Iya toh? Atau Al-Kafirun. Kalau baru nu coba nu hafal selama di sini, jangan kau coba-coba. Biasa tidak mau sampai itu. Tak putar kau. Wala antum abiduna ma'abud. Wala an abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum wala antum. Tak putar tidak mau sampai. Nah dengar temannya satu ruangan, nah bilang, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai ku dengar? Nah bilang, ini juga ku pikir. Ya, nah sudah. Nah itu salat tobat. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Waktu sujud terakhir tobat mako di situ. Berdoa kok. Doa itu curhat, bukan menghafal. Doa itu curhat mako ketika sujud terakhir. Tapi jangan kau ucapkan, dalam hati saja. Dalam hati, anggaplah ini dalam hati, anggaplah. Karena kalau ku jelaskan kau dalam hati tidak mengerti kau. Tuh, anggap saja dalam hati, anggaplah ini bahasa dalam hati. Ya Allah, selama hidupku saya hilap. Sebelum saya masuk di sini ya Allah, seluruh dosa sudah semua miku lakukan ya Allah.
Ya Allah, saya makhlukmu yang hina. Ya Allah, saya makhlukmu yang sangat gampang tergoda. Ampuni sholat saya, Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang, maka ampuni dan sayangi saya, Allah. Minta, maka enak perasaan. Hakul yakin, Allah maha pengampun. Hebatnya itu Tuhan kita. Kalau kita berdosa, Allah ampuni kita. Beda. Waktu 2013 Pilwali Makassar, saya calon. Di beta Kostas tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Nah, datang tim suksesku. Dia bilang, Ustaz, masih ingat waktu na Pilwali? Iya. Waktu na kita suruh kak bikin baleho 10? Iya. Deh, 2 je ku bikin Ustaz. 8 ku kantongi. Gue bilang, gara-gara kau, paling itu na di beta. Cakap. Nah bilang, maafkan kak. Iya, saya maafkan kau, tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Jaga kau. Manusia. Nah maafkan ki, tapi masih ada syaratnya. Saya maafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Bukan kau maafkan namanya itu. Kalau yang namanya dimaafkan Allah. Datang kau penuh dosa. Apa Allah katakan? Bawa kau dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Bahkan Allah jelaskan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Salat tobat. Dan berikutnya kalau kau betul-betul bertobat, jangan ulang lagi. Jangan lagi berpikir bagaimana caranya kasih masuk narkoba di sini. Jangan kau lagi berpikir bahwa sipir boleh disogok. Namanya manusia, selama dia kantongnya masih di atas, gampang dia disogok. Jadi jangan kau pikir, namanya manusia, singkam aja ki bos. Cuma dia pakai baju dinas, sikat baju preman. Mau demo ini bedek preman di Makassar. Besok. Mau datang di Polda. Seluruh preman yang ada di Sulawesi Selatan mau demo besok di Polda. Saya tanya, kenapa mau demo? Dia mau protes polisi. Kenapa polisi boleh pakai baju preman? Kami preman tidak boleh pakai baju polisi. Nenek nu patah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Berarti bukan masalah dosa. Yang menjadi masalah, mau tidak kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan dan kita tidak mengulangnya, lalu kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Selesai kita dengar ceramah ini, mulai hari ini kita selalu ada wudhu dan selalu berdoa ketika ada masalah. Pulang kita dari lapas, percaya ki bos, ada mi oleh-oleh terbesar dalam hidup tak. Jangan kita selalu berpikir bagaimana caranya bisa lari. Tak mau, tak ada. Lebih baik kau hidup, jalani hidupmu di sini, ikhlas. Soal keluargamu di luar, Allah maha kaya, Allah maha melindungi. Kalau kau dicintai Allah, Allah yang bantu dan tolong keluargamu yang ada di luar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.